Pak, sampun. Siap ya. Nggih. Sekarang sudah direkam ya. Nggih. Sekarang buka untuk materi baca Quran. Nggih. Sudah? Nggih. Berhalangan mboten? Mboten. Mboten. Sekarang baca nomor 9. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, cukup. Sekarang siapkan alat tulis. Nggih. Sudah? Nggih. Wa yuqimunas sholata. Bun. Tunjukkan ke kita. Kelihatan, Pak. Dekatkan, tapi kalau ini Bu Evi sebentar. Baru. Bu Evi, materinya apa, Bu? Materinya tentang komponen manfaat dan fungsi komponen listrik, Bu. Oke, sekarang tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Ya. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua. Jelaskan, yaitu nggak usah dibaca. Ya. Jelaskan atau tunjukkan mana yang TPACK. Video pembelajaran. Oke, jelaskan ABCD-nya. Untuk A yaitu audiens, yaitu peserta didik. B behavior, perilaku, yaitu menganalisis. C condition, yaitu dengan melihat video pembelajaran. D degree, yaitu tingkatan, yaitu dengan benar. Oke, di dalam RPP Ibu menggunakan media apa saja? Media yang saya gunakan adalah yang pertama dengan video. Video pembelajaran yang saya buat sendiri, yang di dalamnya isinya mengenai materi, yaitu komponen dan fungsi listrik. Yang kedua, saya juga menggunakan alat peraga, yaitu yang pertama proyektor, yang kedua saya menggunakan senter, saya menggunakan saklar, alat peraga nyata, kabel, lampu, dan baterai. Sudah, Bu. Oke, menggunakan model pembelajaran apa, Bu? Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu permasalahan yang mendasari apa nanti yang diberikan ke siswa. Di sini saya dasarkan pada dua masalah. Yang pertama sudah saya taruh dalam RPP, Bu. Yang pertama pada sintaks 1, yaitu mengorientasi peserta didik terhadap masalah, yaitu yang pertama, pada suatu hari di Desa Sukamaju terjadi pemadaman listrik dari pukul 7 sampai dengan 17. Nah, apa dampak yang terjadi pada masyarakat Desa Sukamaju akibat pemadaman listrik tersebut? Lah, endingnya nanti terjawab pada manfaat listrik itu apa saja. Yang kedua, masalah saya yaitu pada peringatan HUT RI ke-77. Cukup salah satu saja. Dari dua pertanyaan itu, bagaimana Ibu mengarahkan siswa berpikir kritis dan kreatif? Melalui video pembelajaran, yang pertama anak-anak itu diberikan materi tentang apa itu manfaat serta apa komponen-komponen listrik. Kemudian setelah itu saya juga memberikan LKPD, di mana LKPD tersebut itu nantinya yang berdasarkan tujuan ketiga, yaitu menyajikan sebuah laporan di mana kita langsung menggunakan alat peraga, yaitu berupa senter kita bongkar, dan di dalamnya ada komponen-komponen yang tertuang dalam LKPD, yaitu ada 4 komponen. Secara kritis siswa harus mengetahui berdasarkan dari video tadi, mereka memahaminya, terus diaplikasikan dalam alat peraga, di mana senter tersebut itu di sini ada 4 pertanyaan, ada bagian baterai, ada bagian reflektor, dan ada logam penghantar serta saklar. Mereka secara langsung tahu dengan alat peraga tersebut apa fungsi-fungsi dari setiap komponen yang ada dalam senter tersebut. Oke. Kemudian penilaian, apa saja penilaian yang dilakukan? Yang pertama,
saya menggunakan penilaian sikap spiritual di mana saya menggunakan 3 indikator yang sering dilakukan oleh anak-anak ya Bu. Yang pertama berdoa sebelum dan sudah kegiatan, kedua mengucapkan salam ketika masuk kelas, ketiga mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Di sini sudah saya cantumkan dalam RPP di mana nanti untuk pemberian predikatnya yaitu berdasarkan perolehan skor kali nilai idealnya ada 4 Bu. Perolehan skor dibagi skor maksimal tidak usah kali sampai ke sana. ya. Kemudian Kemudian yang kedua penilaian sikap sosial yaitu berdasarkan 4 indikator yang sudah juga saya tulis di depan RPP yaitu karakter yang diharapkan yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab dan toleransi. Yang ketiga saya menggunakan penilaian pengetahuan di mana saya menggunakan 10 pilihan ganda Bu. Di situ berbagai macam level dari kognitifnya mulai dari C2, C4 sampai C5. Karena anak-anak itu di penilaian pengetahuan kan semua anak per individu karena setiap anak tidak memiliki kemampuan yang sama jadi berbeda-beda di mana makanya saya juga menggunakan C2 tapi cuma sebagian dan banyak C4 dan C5-nya. Ya, sekarang keterampilan apa yang dinilai? Keterampilan di sini saya menggunakan tujuan pembelajaran ketiga langsung yaitu dengan alat peraga nyata. Nanti peserta didik menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik. Nah, di sini saya sajikan ada berhubungan dengan senter laki. Senter dibongkar, batang lempengnya itu dibuka sedikit, ternyata setelah dibuka itu lampunya tidak menyala. Nah, di sini anak-anak disuruh berpikir kritis untuk kenapa kok setelah dibongkar lempengnya itu tidak menyala, ternyata lempeng logam itu sebagai penghantar arus listrik. Jadi tanpa adanya lempeng logam maka lampu tidak mungkin menyala. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Cukup Pak Wadi. Cukup.